Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film The Advocate A Missing Body versi UBR Times. Suatu hari di ruang sidang, sebuah kasus ibu muda yang mengkonsumsi obat bernama Romix tengah berlangsung. Obat tersebut ia konsumsi karena dapat menyembuhkan rematiknya. Namun tak disangka, obat itu malah membuatnya terkena kanker. Bahkan divonis hanya mampu hidup selama 6 bulan. Karena hal tersebut, ia membawa hal itu ke ranah hukum untuk mendapat keadilan dan kebenarannya. Tapi tak disangka, pengacara Byun Ho-sung yang disewa pihak farmasi Romix membuatnya hanya menelan ludah. Ho-sung mengungkapkan fakta lain mengenai kuman hepatitis C yang mampu membuat limfoma sel B alias kanker melalui tesis yang dibawanya. Hal ini tentu sangat menampar bagi sang ibu muda yang sangat yakin bahwa penyakitnya karena obat Romix. Sidang pun diakhiri dengan penampilan Ho-sung yang sempurna. Tak sampai di situ, nampaknya penampilan luar biasa Ho-sung ini membawa rezeki. Saat tengah makan sambil menonton berita pembunuhan mahasiswi, Ho-sung diberitahu atasannya bahwa ialah yang akan menjadi pengacara pembunuh mahasiswi tersebut. Tak hanya itu, wakil direktur perusahaan obat Romix pun ternyata penasaran padanya. Mereka pun langsung mengadakan pertemuan. Pada pertemuan itu, terungkaplah bahwa si pembunuh yang bernama Kim Jung-hwan adalah supir kesayangan sang wakil direktur Moon Ji-hoon. Ia pun meminta Ho-sung untuk menangani kasus tersebut dengan baik. Ya, perjalanan misteri pun dimulai. Ho-sung langsung memeriksa tempat kejadian perkara sambil membayangkan reka adegan pembunuhan itu. Tiap sudut ruangan ia perhatikan dengan detail sampai tiba-tiba datanglah pihak kejaksaan yang juga menangani kasus tersebut. Di sana Ho-sung bertemu jaksa muda cantik yang juga teman lamanya, yakni Jin Sun-min. Namun pertemuan itu tak berlangsung lama. Setelah melakukan perdebatan kecil, Sun-min pun meninggalkan Ho-sung. Setelah itu Ho-sung pergi menemui Jung-hwan. Ho-sung mengajukan beberapa pertanyaan, namun Jung-hwan berkata bahwa dia tidak membunuhnya. Jung-hwan menceritakan kejadian itu dari sudut pandangnya dan tidak melaporkan kejadian itu karena memiliki catatan pidana. Merasa ada yang ganjil, Ho-sung tidak langsung menelan perkataan Jung-hwan mentah-mentah. Ia pun membuat trik berbicara yang menohok dan berharap agar Jung-hwan mengakuinya. Namun hasilnya sama saja. Saat sidang kasus dimulai, teman Jung-hwan hadir memberikan kesaksian. Awalnya semua berjalan lancar, namun seketika menjadi buruk saat jaksa Sun-min menyinggung tentang tempat kerja mereka yang menggunakan kekerasan. Ditambah lagi, Jung-hwan pernah terlibat kasus yang sama. Bukan Ho-sung jika ia tak mampu membalikkan keadaan. Ho-sung menghadirkan seorang ahli noda darah yang menyimpulkan darah di baju Jung-hwan dioleskan menggunakan tangan, bukan hasil dari semburan tubuh korban. Tak hanya itu, sidik jari Jung-hwan yang terdapat di pisau pun tak bisa membuktikan ia bersalah. Setelah selesai meyakinkan hakim, tiba-tiba Jung-hwan bangkit dan mengaku ialah pembunuhnya. Seketika, semua orang yang ada di ruangan itu terkejut. Tak terkecuali Ho-sung. Berita tentang sidang pun menyeruak tak terkendali. Di tengah kesulitan yang dihadapi Ho-sung, kasus obat Romix malah naik banding. Ia pun diminta meninggalkan kasus Kim Jung-hwan dan fokus pada kasus obat Romix. Di lain sisi, pihak kejaksaan bersama Jung-hwan menggali lokasi mayat korban. Namun semakin digali, mereka malah tak menemukan apapun. Ternyata mayatnya tidak ada di situ. Ho-sung saat itu datang menghampiri mereka dan mengatakan hal yang sama. Sun-min pun geram karena Ho-sung tak mau mengakui kebenarannya. Akhirnya, Ho-sung berujung diseret paksa oleh petugas di sana sambil menantang bahwa mayatnya pasti tidak akan ditemukan hari itu. Jika ditemukan, maka ia akan memotong tangannya. Malamnya Sun-min dan Ho-sung minum bersama. Sun-min meminta Ho-sung untuk tidak mencari masalah lagi. Ho-sung malah penasaran kenapa sifat Sun-min seperti ini padanya. Bukannya mendapat jawaban, ia malah mendapat tamparan.
Mereka yang sama-sama penasaran siapa pembunuh Han Minjung pun melanjutkan diskusi. Hosung mulai menceritakan reka pembunuhan dari bukti dan fakta yang didapat. Awalnya, Hosung menduga Jung-hwan dikambing hitamkan, namun anehnya Jung-hwan malah mengaku. Sepertinya ada orang yang memberikan uang kepada Jung-hwan. Tapi Sun-min menemukan fakta dari rekening Jung-hwan telah ditarik uang 30 juta won. Setengah tak percaya, Hosung pun bertekad akan menemukan bukti lain. Sesuai dengan ucapannya, Hosung pergi menemui junior rekannya yang ahli dalam melacak panggilan telepon. Saat itu, mereka menemukan nomor telepon Oh Gil-dong yang ternyata masih aktif. Mereka pun menelusuri sinyal telepon itu sampai ke tempat kremasi. Di sana, mereka melihat mobil box yang mencurigakan dan mengikuti perginya mobil itu. Singkat cerita, Hosung mengikuti sopir mobil yang pergi ke arah belakang gedung. Sedangkan di sisi lain, Hosung masuk ke dalam gedung itu sendirian. Saat sibuk mengecek tiap barang yang ada di sana, tiba-tiba Hosung menemukan tangan mayat di dalam karung. Sontak ia pun terkejut, lalu beralih ke box di sampingnya, yang ternyata isinya juga potongan tubuh manusia. Untuk memastikan apa yang dilihatnya, Hosung pun membuka satu persatu box yang ada di sana. Saat itu juga, sopir mobil tadi melihat Hosung sambil bertanya siapa dirinya. Hosung pun ketakutan. Tiba-tiba lampu menyala dan rekannya menghajar sopir itu dengan satu pukulan. Selanjutnya mereka pun menginterogasi sopir itu yang ternyata membawa mayat pengemis. Di sana Hosung dan rekannya memarahi sopir itu. Sopir yang sudah ketakutan pun hanya meminta maaf dan menjelaskan bahwa mayat-mayat itu dijual ke rumah sakit. Anggota tubuh mereka masih bisa digunakan. Satu orang yang mati dapat menyelamatkan 100 orang hidup. Tanpa berlama-lama, Hosung langsung menunjukkan foto Han Minjung yang berasumsi mayatnya telah dijual kepada sopir itu. Tapi sopir itu nampak kebingungan. Ternyata sopir itu tak pernah menerima mayat Minjung dari siapapun, melainkan ada seseorang yang membeli mayat padanya. Sopir itu pun menceritakan awalnya ia tidak menjual mayat tersebut, tapi karena si pembeli terus memohon dan akan memberikan 30 juta won untuknya, ia pun menjualnya. Akhirnya titik terang mulai ditemukan. Keesokan harinya di kantor kejaksaan, nampaknya Sun-min beserta rekannya juga menunda persidangan. Hal itu ia lakukan karena kasusnya masih mencurigakan dan Jung-hwan sendiri tidak tahu di mana letak mayatnya. Karena hal itu, ia pun diceramahi atasannya. Di tempat lain, Hosung tengah memantau aksi penjualan mayat yang dilakukan sopir kemarin. Hosung menunggu sang pembeli ditemani dengan dua orang yang mengaku sebagai rekan Jung-hwan tempo hari. Sedangkan pihak kejaksaan juga mulai bergerak. Mereka mendatangi salah satu guru sekolah Minjung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai nama-nama yang telah diwarnai Minjung di sebuah kertas. Hosung yang tak kenal lelah masih fokus menunggu laci 18, di mana disitulah mayat diletakkan. Hosung berkomunikasi dengan rekannya yang menyamar sebagai penjual lampu. Saat sibuk memantau, HP-nya berbunyi yang ternyata itu Sun-min. Sun-min memberitahu bahwa Minjung menemui para uji klinis obat Romix sebelum mati. Hosung yang masih belum memahami maksud Sun-min terpaksa menutup telepon karena tiba-tiba segerombol orang menghalangi pandangannya dari laci 18. Ternyata orang itu menyerbu lapak dua rekannya. Hosung yang sibuk memarahi dua rekannya tak sadar laci 18 telah kosong dan melihat seseorang membawa kotak es yang sama menggunakan sepeda motor. Ya, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tak berhasil mengejar menggunakan mobil, Hosung pun berlari memotong arah melewati para pekemah. Setelah aksi heroiknya tergulung dan terseret, akhirnya Hosung berhasil menangkap sang pembeli, yang ternyata adalah Minjung sendiri. Hosung pun membawa Minjung ke rumahnya. Di sana dia baru mendapatkan pencerahan dari semua yang mengganjal di hatinya. Minjung pun menceritakan ia membeli mayat itu karena itu adalah mayat yang mati karena efek samping obat Romix. Ia pun berniat bersama Jung-hwan membongkar kedok wakil Direktur Moon dan Romix. Selama ini kebenaran efek samping Romix ditutupi oleh wakil Direktur Moon. Ya, sebuah kebenaran lagi-lagi terungkap. Ternyata ayah Minjung adalah orang yang mengembangkan obat itu. Tapi yang paling tragis, saat ayahnya berniat mempublikasikan hal itu, ayahnya malah dibunuh dan kasusnya disamarkan dengan dugaan bunuh diri.
Dari kebenaran yang telah terungkap, Ho Sung pun menemui Jung Hwan dan mendesaknya mengakui ia tidak membunuh Min Jung. Tapi Jung Hwan lagi-lagi tetap mengakuinya. Hingga akhirnya Ho Sung mengancam akan melaporkan pada wakil direktur Moon bahwa Min Jung masih hidup. Akhirnya Jung Hwan menceritakan semua kisahnya. Ditambah dengan kekejaman yang telah dilakukan wakil direktur Moon, mereka semakin optimis bila pemalsuan kematian Min Jung berhasil. Semua kasus pun akan diselidiki ulang. Dengan begitu, wakil direktur Moon akan dengan mudah ditangkap dan dihukum menurutnya. Namun sayangnya, kini rencana mereka agak kacau. Min Jung yang berada di rumah Ho Sung pun terancam. Dalam perjalanan, Ho Sung mengabarkan pada wakil direktur Moon bahwa menemukan bukti Jung Hwan tak bersalah. Sementara di rumah, wakil direktur Moon terlihat sedikit terkejut mendengar berita itu. Ho Sung yang baru sampai di basement dibuat terkejut karena dua rekan yang membantunya tempo hari menghajarnya sampai tak sadarkan diri. Setelah tersadar, ternyata ia sudah berada di rumah wakil direktur Moon dengan posisi terikat, dan Min Jung juga berada di sana dengan posisi yang sama. Ho Sung disentrum dengan alat otomatis karena terlalu banyak bicara. Seperti tak punya sisi manusiawi, wakil direktur Moon malah berterima kasih karena telah membantunya. Ia juga mengancam Ho Sung supaya tidak gegabah. Ho Sung pun disuntik dan tak sadarkan diri. Ho Sung yang telah sadar terkejut apartemennya sangat berantakan. Ditambah atasannya yang ternyata bekerja sama dengan pihak wakil direktur Moon menyuruhnya mencari laporan obat Romix yang dibuat Min Jung. 너 하나 매장시키는 거 일도 아니지. Ho Sung pun pergi menemui Jung Hwan. Di sana Jung Hwan mengamuk karena tahu Min Jung ditangkap. Jung Hwan pun memohon kepada Ho Sung agar menyelamatkan Min Jung. Meskipun bayarannya, ia harus memberitahu letak laporan obat Romix dan mengaku sebagai pembunuh Min Jung. Ho Sung bersama anak buah wakil direktur Moon pergi ke pusat perbaikan HP. Mereka terpaksa memperbaiki HP Jung Hwan yang rusak karena disitulah disimpan laporannya. Ho Sung siap beraksi. Saat HP-nya telah selesai, ia langsung mengambil HP itu dan kabur menuju stasiun kereta. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ho Sung hampir tertangkap, tapi otak Ho Sung tak kehabisan akal. Ia pun kemudian berhasil mengecoh kedua anak buah wakil direktur Moon dan membuat mereka terjebak di dalam kereta api. 제대로 쇼부 한번 쳐봐. 어차피 이기는 게 좋은데. Ho Sung memberikan HP itu kepada wakil direktur Moon dan meyakinkan tak ada salinannya lagi. Di sana Ho Sung meminta waktu 5 menit untuk ngobrol berdua. Saat itulah Ho Sung mengungkapkan bersedia menjadi pembela wakil direktur Moon karena hanya dia pengacara yang tahu semua rahasia wakil direktur Moon. Awalnya wakil direktur Moon tak bisa mempercayainya, tapi karena semua kelemahan Ho Sung sudah diketahui, ia pun menyetujuinya. Entah apa rencana Ho Sung kali ini, tapi semoga saja ia berhasil. Sesuai dengan perkataannya, pada sidang banding Romix kali ini, Ho Sung kembali memenangkannya. Wakil direktur Moon kegirangan karena hal itu. Saat mereka akan pulang, mereka bertemu dengan jaksa Sun Min. Sun Min berniat membawa wakil direktur Moon sebagai saksi mata pembunuhan Min Jung. Namun hal itu langsung dicegah oleh Ho Sung karena menurutnya kasus ini tak ada kaitannya dengan wakil direktur Moon. Sun Min tak habis pikir dengan sikap aneh Ho Sung karena terus meminta bukti. Sun Min mengungkapkan rasa malunya karena sudah menganggap Ho Sung sebagai seorang senior. 세상은 원래 족 같은 거야. Keesokan paginya Ho Sung datang ke rumah sakit menjenguk ibu muda. Di sana Ho Sung malah meminta kompensasi sebesar 10 miliar karena citra perusahaannya menurun akibat kasus tersebut. Pengacara yang mendampingi ibu muda itu pun syok melihatnya. Tapi belum selesai, ia pun kembali menyerahkan berkas tebal berisi perincian penjualan Romix lalu kemudian pergi. Rekan seperjuangan Ho Sung ternyata mulai kesal pada sikap Ho Sung yang tak memiliki rasa empati. Rekannya itu pun meninggalkan Ho Sung sendirian. Setelah itu, Ho Sung bertemu dengan wakil direktur Moon. Wakil direktur Moon yang masih cemas dengan persoalan Jung Hwan menyuruh Ho Sung membuat Jung Hwan mengakui pembunuhan itu dan mengatakan letak mayatnya. Pernyataan kali ini mengisyaratkan bahwa Ho Sung harus membunuh Min Jung. Jung Hwan yang mendengar kabar itu dari ayahnya langsung mengatakan kebenaran dan lokasi Min Jung kepada Sun Min. Dengan begitu, mereka bisa menyelamatkannya.
Sementara di lokasi yang dimaksud, anak buah Direktur Moon langsung menghancurkan bukti penelitian dan uji klinis Romix. Hosung yang juga berada di sana nampak tegang dengan misinya kali ini. Di depan matanya, Hosung melihat Minjung disuntik. Kapak dan koper pun telah disiapkan. Hosung yang diawasi lewat CCTV hanya menelan ludah. Sementara itu, pihak kepolisian bersama jaksa nampaknya telah tiba. Anak buah Wakil Direktur Moon panik. Mereka dengan cepat memusnahkan barang bukti. Sementara Hosung yang gemetaran terlihat tak sanggup saat disuruh membunuh Minjung. Dengan segala upaya, ia mengayunkan kapak dan seketika semua menjadi gelap. Saat dihampiri oleh anak buah Wakil Direktur Moon, nampaknya Hosung telah selesai membunuh Minjung. Lalu mereka pun memeriksa mayat Minjung yang berada di dalam koper. Sementara Jaksa Sunmin beserta anggotanya yang sudah mencari tak menemukan secuil pun bukti dan tubuh Minjung. Setelah melakukan aksi kejinya, Hosung minum-minum dengan Wakil Direktur Moon. Di sana Wakil Direktur Moon yang durjana mengungkapkan pandangannya tentang Romix, yakni jika 999 orang bisa hidup, maka 1 orang harus ditinggalkan. Hosung justru tampak tertekan karena mereka adalah pembunuh. Namun, bukannya ikut tertekan, Wakil Direktur Moon malah semakin sombong karena jaksa-jaksa tak akan menangkapnya, melainkan menangkap Hosung karena Hosunglah yang telah membunuhnya sendiri. Keesokan harinya, Wakil Direktur Moon nampak memberikan pidato, sementara jaksa Sunmin yang masih percaya bahwa Minjung masih hidup terkejut saat petugas melaporkan koper mayat Minjung ditemukan. Mereka pun langsung menuju TKP. Di hari yang sama di ruang persidangan tengah berlangsung sidang tuntutan Junghwan. Baik Junghwan ataupun Hosung nampak tak berdaya saat mendengar vonis hukuman mati. Saat Hosung diberikan kesempatan terakhir untuk bicara, Hosung membuat terkejut seisi sidang karena tetap teguh bahwa Junghwan tidak bersalah. Bahkan ia menghadirkan saksi mata sebagai bukti. Lalu masuklah sosok wanita, yakni Han Minjung. Ya, benar-benar luar biasa. Ternyata rencana Hosung kali ini juga berjalan mulus. Akhirnya Junghwan divonis tak bersalah. Scene flashback ditampilkan. Ternyata selama ini mayat yang dibeli Minjung ada pada Hosung, dan aksi penjualan mayat tempo hari adalah penjualan palsu. Bahkan berkas hasil uji Romix yang Hosung dapatkan tempo hari sudah diberikan pada orang-orang yang tepat. Lalu aksi pembunuhan yang dilakukannya juga sebenarnya tidak ada. Mayat yang ada di dalam koper adalah mayat yang ia beli waktu itu. Wakil Direktur Moon yang pede karena berhasil memberikan motivasi pada peserta kali itu dibuat kaget. Karena tiba-tiba sebuah rekaman suara saat Wakil Direktur Moon mengobrol dengan Hosung diputar. Penonton pun terkejut dengan sifat asli Wakil Direktur Moon. Wakil Direktur Moon yang melihat situasi sudah tak kondusif ingin melarikan diri. Namun sudah terlambat karena pihak kejaksaan beserta anggota polisi sudah berada di tempat. Mereka pun menangkap Wakil Direktur Moon beserta anak buahnya. Di akhir adegan rekan Hosung tetap setia padanya, meskipun Hosung dituntut karena melanggar prinsip kerahasiaan pengacara hingga kehilangan pekerjaannya. Namun rekannya justru memberikan ide baru untuk menjadi detektif pribadi. Mereka pun langsung tancap gas, dan film pun tamat. 화장했나? 근데 지우라고. 안 어울려. 2번 손찌검 해봤거든? 그게 다 너야! 내가 왜 지워야 돼? Film The Advocate A Missing Body yang digarap oleh Direktur Hu Jung-ho berhasil membuat kita merasakan dak-dik-duk di balik kasus pembunuhan. Ya, walaupun kasusnya tidak benar-benar ada, nyatanya tetap sukses membuat kita merasakan lega. Tak lupa plot twist yang membayar lunas perasaan greget pada pengacara Byun Hosung di scene-scene terakhir. Sementara itu, walaupun berbau hukum, persidangan, hakim, dan pengacara, hal itu malah tak beri kesan bosan di hati penonton. Justru semakin membuat kita tertarik. Film ini mengajarkan kita berjuang melawan keadilan sampai titik terakhir. Meski tak seorang pun mendukung dan sebesar apapun kesulitan yang dihadapi, kita harus tetap bertahan sampai akhir.
Film bergenre thriller komedi ini dibintangi oleh aktor senior Lee Sun Kyun dan aktris cantik Kim Go Eun, serta banyak lainnya. Dan masuk pada penilaian, film The Advocate The Missing Body, UBR Times memberi rating 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Kamsahamnida.